Ya, sore hari ini, saat ini waktunya untuk kita akan mendengarkan kesaksian dari sahabat saya, yaitu Ibu Jun Rumte. Beliau beberapa tahun yang lampau pernah divonis dokter untuk mengalami kanker mamai. Jadi beliau akan menceritakan pada sore hari ini pengalamannya, sekalipun melalui lika-liku yang harus dilewati, tetapi satu hal bahwa beliau saat ini sudah bisa beraktivitas kembali seperti normal. Jadi bahwa membuktikan bahwa mujizat masih terus berlangsung, masih terus boleh dialami bahkan oleh setiap kita yang boleh ada di dalam ruang Zoom pada sore hari ini. Dan saya akan sapa Shalom untuk Ibu Jun Rumte. Iya, Shalom, Shalom. Ibu Jun Rumte boleh memperkenalkan dan boleh menceritakan kapan untuk divonisnya dan bagaimana pengalamannya ketika divonis oleh dokter, kondisinya dan juga pengalamannya dalam proses kesembuhannya, perjalanannya, bahkan pengalamannya yang bersama dengan Tuhan yang boleh dialami sampai hari ini. Ya, saya berikan kesempatan buat Ibu Jun Rumte boleh menceritakannya. Silakan. Baik, terima kasih Cilani. Suara saya cukup jelas ya, terdengar. Ya, saya harap cukup jelas karena saya ada di Ambon saat ini. Senang sekali bisa berkumpul bersama Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di Zoom ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi pengalaman ya. Saya sebenarnya mungkin sudah sejak tahun 2017. Kalau mau bilang mulai rasa-rasanya ya, rasa nyerinya, rasa sakitnya gitu. Tetapi rasanya itu dia timbul tenggelam, dia tidak tidak statis gitu ya. Dia kadang-kadang kalau misalnya saya mengalami menstruasi itu bisa teraba gitu tumornya. Mungkin saya kasih tahu dulu, tumor di dalam dunia kedokteran, semua benjolan di dalam dunia kedokteran tapi disebut tumor ya biasanya. Tinggal statusnya saja yang berbeda. Nah, ini setiap kali mengalami itu dia bisa teraba gitu ya, kemudian juga sakit, nyeri, ada nyut-nyutnya gitu. Tetapi setelah selesai ya sudah dia kembali normal, tidak teraba juga, tidak berasa juga. Nah, di akhir tahun 2017 ke awal 2018 kali ini tumornya tetap teraba dan terasa gitu nyerinya meskipun tidak Nah, ini saya agak bingung. Kenapa ya gitu. Akhirnya itu lalu mendorong saya untuk wah ini kayaknya harus periksa gitu. Jadi saya pun periksa. Pada waktu itu saya posisinya ada di desa ya, Bapak Ibu, saya di kota kabupaten. Adanya RSUD waktu itu dan nggak ada onkologi ya, adanya mungkin spesialis bedah saja. Dan setelah buat cek klinis gitu, dokternya ngomong gini, waduh gitu, saya ngeri gitu. Saya terus bingung, kenapa dok ngeri gitu? Iya, saya curiga gitu. Curiga apa dok gitu? Saya curiga tumornya ganas. Dia bilang gitu. Aduh, waktu denger itu seperti lutut saya langsung lemes. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Terus dokternya lagi nambah, saya rujuk aja ya Bu gitu. Dia bilang gitu. Maksud dokter gitu, saya tanya gitu kan. Dokternya lalu ngejelasin gitu. Ini tumornya teraba dan batasannya, kalau tumornya teraba dan batasannya jelas, menurut dokter ini itu justru kemungkinannya jinak
gitu. Tetapi kalau kasus saya tumornya itu tidak ada apa ya, batasannya dan nggak tinggal, dia nggak tetap, nggak diam gitu di satu lokasi gitu. Eee, Orang Ambon bilang apa ya, balari gitu ya, tumornya tuh lari, nggak tetap, nggak menetap di satu satu tempat. Tapi saya mau disclaimer dulu nih, ini bisa jadi ini asumsi ya dokter, mungkin dari pengalaman dia seperti itu. Jadi karena tidak semua tumor yang diam di tempat itu juga jinak ya, kita tahu ada banyak tumor yang begitu apa, di tempat juga banyak yang ganas dan ya seperti itulah. Dan singkat cerita saya pun dirujuk ke, Ambon waktu itu dari Saumlaki saya ke Ambon, dan, karena rumah saya di sana dan, dirujuk untuk melakukan namanya biopsi. Kalau Bapak Ibu tahu biopsi itu ngambil jaringan, tumornya dengan menggunakan jarum yang halus sekali untuk diperiksa ya status tumornya seperti bagaimana. Dan karena waktu itu juga, organisasi tempat saya bekerja, sedang melakukan retret, jadi, tiketnya sudah dibelikan. Jadi saya setelah biopsi, saya langsung berangkat ke Jakarta waktu itu, karena retretnya di Jakarta, di Bogor waktu itu. Dan, tiba saatnya hari kedua, di retret, saya langsung ditelepon sama pihak rumah sakit, "Ibu ini, harus kembali ke, apa namanya, rumah sakit." "Oh kenapa ya?" "Ya karena mau diambil sampel ulang." Waduh, dalam hati saya udah di Jakarta posisinya gitu. Dia mau ambil, padahal waktu pengambilan sampel biopsi yang itu juga udah 2 kali apa, diambil waktu itu. Karena biasanya kalau di rumah sakit itu dia, kalau misalnya kita ngambil sampel pertama kali, kalau ditunggu dulu jangan langsung pulang karena, kalau-kalau, kurang gitu. Jadi saya pengambilannya 2 kali dan udah 2 kali udah sampai Jakarta ternyata masih dibilang juga belum cukup gitu. Saya bingung sekali karena saya terus terang Bapak Ibu saya belum apa, belum ceritakan, pergumulan saya waktu itu kepada siapapun, belum ada siapapun. Karena saya pribadi bergumul gitu untuk mau menceritakan ke orang, bukan karena saya khawatir gimana-gimana, saya justru khawatir orang yang mendengar gitu. Biasanya saya lebih khawatir, mereka lebih tentang kekhawatiran mereka gitu ya. Jadi saya, memberanikan diri waktu itu setelah bergumul juga saya menyampaikan hal ini kepada pimpinan organisasi saya dan kami sharing, dia bilang, "Kamu kan sudah ada di ibu kota negara," gitu. "Ngapain kamu ke daerah lagi?" Gitu. "Ya sudah atuh di sini aja," gitu, menyelesaikan semuanya. Untuk masalah anggaran, budget, kita sama-sama bergumul, berdoa, Tuhan pasti, apa, buka jalan gitu. Padahal waktu itu tiket balik saya sudah ada, akhirnya sudah di-issued maksudnya ya, di-cancel semuanya, lalu mulailah saya melakukan, proses pemeriksaan, berbagai rangkaian pemeriksaan. Ada beberapa rangkaian pemeriksaan yang saya jalani sampai tertinggi dalam sejarah perjalanan hidup saya, yaitu, PET scan. Kalau Bapak Ibu tahu PET scan, menurut info yang saya dengar, itu seperti setingkat di atas MRI. Itu hanya untuk mengetahui, apakah jaringan yang dicurigai itu memang dia ganas atau tidak gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu seluruh rangkaian, atau hasil pemeriksaan merujuk hanya kepada satu hal, yaitu positif CA atau positif cancer. Dan 2 dokter yang saya datangi sarannya sama gitu, harus diangkat, ini harus diangkat, nggak boleh ditinggal gitu, karena statusnya bisa akan lebih, bertambah gitu ya. Oleh karena dokter yang, saya datangi pertama kali dia yang jadi 2 dokter yang saya datangi, dokter yang pertama, dia melayani BPJS gitu dan, saya kemudian mengikuti saran beliau untuk mendaftar operasi, memakai jalur BPJS. Waktu itu di salah satu rumah sakit, terbesarlah di Jakarta.
lalu, sayangnya waktu saya mendaftar, saya tidak dirujuk ke dokter yang melayani saya atau yang merujuk saya, tetapi dirujuk ke onkologi yang lain yang notabene tidak tahu medical record saya gitu ya. Jadi, aduh, saya itu mujizat juga. Waktu saya mendaftar pertama kali sudah dikasih tahu dari petugas di awal, "Ibu, ini rumah sakit, apa namanya, pasien bedah tumornya dari Sabang sampai Merauke. Jadi harap bersabar menunggu jadwalnya." Tahu-tahu Bapak Ibu apa yang terjadi, saya masukkan berkas hari Senin, hari Kamis saya langsung ditelepon, "Hari Jumat operasi, kamu sudah boleh masuk nginap hari Kamis." Waduh, saya tapi ya akhirnya saya, datang ke rumah sakit, waktu itu belum ada siapapun, saya datang sendiri, geret-geret, koper waktu itu. Sampai, ditanya sama dokter, suster, "Ini yang sakit yang mana?" "Saya, Dok." Seolah-olah bukan saya yang sakit, tapi itulah Tuhan, seperti memberikan, kekuatan saat itu ya, sampai saya bisa menjalani segala sesuatunya. Saya, kemudian menjalani, operasi, eee, dengan, dokter ini, lalu, pulang dari mungkin hanya saya lupa sekitar 4 hari atau 5 hari mungkin saya di rumah sakit, lalu pulang dari rumah sakit saya kemudian konsul ke dokter yang pertama tadi. Waduh, dokternya marah besar. Saya saya sampai bingung juga ini pertama pertama dia merasa, "Ini pasien saya, kenapa tidak dirujuk kepada saya?" Gitu. Dia, apa, jelas-jelas dia yang memberikan rujukan waktu itu, tapi tidak dirujuk ke dia, malah diberikan kepada, onkologi yang lain gitu. Padahal saya sempat menceritakan waktu saya mendaftar itu, sempat dibilang sama petugas, "Ibu kalau mau milih dokter silakan yang ke depan," itu, yang depan itu pavilion gitu, jadi bisa milih di sana. Waduh, saya dikasih tahu begitu. Aduh, sabar sabar. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Yang kedua, dia merasa bahwa ini sudah positif CA, seharusnya ngangkat semua. Nah, Bapak Ibu, waktu saya mau operasi, sempat di depan pintu operasi saya mau masuk, dokternya bahkan sempat nanya, "Jadi gimana, Bu? Mau diangkat tumornya saja atau mau diangkat seluruhnya?" Saya bingung lagi. "Pak dokter, saya kan awam, Pak. Seharusnya yang lebih tahu kan Bapak, bukan kenapa Bapak nanya ke saya lagi?" Gitu. Jadi akhirnya saya serahkan waktu itu ke dokternya dan ternyata dia hanya mengangkat tumornya alias lumpektomi gitu. Padahal menurut dokter yang merawat saya dari awal, dia berpikir seharusnya mastektomi alias diangkat keseluruhannya karena sudah jelas-jelas positif, CA. Ini betapa penuh dengan dia marah sekali, tapi mau buat bagaimana, akhirnya dia bilang, "Oke, kamu harus operasi ulang." Karena operasi yang pertama dianggap incomplete surgery atau operasi yang tidak tuntas ya, operasi belum selesai, jadi harus diselesaikan. Ya. "Tapi kamu harus di-kemo dulu," dia bilang begitu. Waduh, dia bilang, "Kamu harus di-kemo sebanyak 6 kali, setelah itu baru diangkat." Saya mikir-mikir lagi gitu, saya akhirnya konsultasi lagi, cari second opinion, saya ke dokter yang kedua, dia bilang, "Ngapain di-kemo? Itu kan sampah. Kenapa harus di-kemo? Justru harus dibuang. Dan lagi," dia bilang begini, "kalau kamu di-kemo, kondisi kamu tidak akan sama seperti sekarang." Dia maksud tidak fit ya, orang Bapak Ibu tahu kalau orang sudah kemo kondisinya seperti apa gitu. Jadi bilang, "Harus dibuang, diangkat saja." Singkat cerita Bapak Ibu, dalam 2 bulan berturut-turut saya harus mengalami operasi besar. 2018 itu, 2018 Agustus itu operasi yang pertama, dan Agustus dan September itu operasi yang kedua saya jalani. Operasi yang kedua, ya jelas bukan BPJS lagi, tetapi harus mandiri ya, biaya mandiri. Dan itu yang terjadi
Bapak Ibu, saya bersyukur semua selesai dan Tuhan memakai berbagai cara untuk hal itu. Belum lagi sebenarnya ada sedikit drama juga untuk apa namanya untuk mau keluar IHK saya. Waktu di antara operasi pertama kedua, saya harus mendapat IHK itu untuk dokter menentukan ya, memutuskan untuk bagaimana perawatan selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, IHK itu untuk jaringan kansernya diteliti untuk diketahui penyebabnya apa gitu, untuk kemudian ke depannya pengobatan ke depannya seperti bagaimana gitu, karena beda-beda ya, berbeda apa namanya pengobatan kanker untuk tergantung jenis kansernya. Dan singkat cerita saya selesai operasi dan eh, dramanya dengan IHK itu karena dokter IHK-nya sendiri tidak menentukan stadium. Bayangkan Bapak Ibu, padahal untuk pengobatan perlu ditentukan stadiumnya. Dia hanya menentukan grade. Dan grade itu bukan stadium ya. Nah, jadi dia hanya bilang grade 1, grade 1 itu apa maksudnya gitu. Dan penuh dengan perjalanan cukup panjang, saya bolak-balik ketemu dengan ini dokter sampai dokternya mungkin udah kesel. Saya sampai minta kembali itu sel apa yang diangkat supaya saya bisa apa namanya cek ke tempat lain kalau memang dokternya tidak mau gitu ya. Tapi ya itu semua apa etika rumah sakitnya gitu, jadi tidak bisa. Akhirnya dia memutuskan bahwa stadium saya itu ada di 1A. Nah, Bapak Ibu, untuk menentukan 1A itu karena dia belum keluar dari lapisannya itu ya, artinya belum ada metastase, bahkan belum keluar dari dari apa namanya selubungnya itu. Dan itu yang pergumulan juga saya untuk menentukan apakah perlu kemo atau tidak kemo. Saya berkonsul hampir mungkin 4 atau 5 dokter, saya sampai yang profesor saya jalani semua. Terakhir saya mendapat sejahtera di jawaban salah satu dokter, dia bilang begini, kami dokter itu memang overprotective gitu. Oh ya dok, ya, ya. Kadang-kadang kami pun tidak tahu seberapa besar yang dibutuhkan oleh pasien. Itu sebabnya mereka kadang misalnya berikan dosis dan mereka akan lihat progres pasiennya seperti apa. Saya pikir-pikir, waduh, iya benar juga ya. Oke, saya tidak akhirnya saya sejahtera untuk tidak kemo karena waktu itu. Dan untuk pengobatan selanjutnya itu saya dikasih 3 pilihan. Itu kalau tidak salah ablasi untuk mengangkat indung telur atau radiasi atau hormon terapi gitu. Saya dalam hati saya pikir lagi, Tuhan menciptakan seluruh organ-organ tubuh kita ini kan sebenarnya ada fungsinya ya. Jadi sudah cukuplah satu bagian tubuh saya yang diangkat, tidak lagi gitu. Jadi saya langsung memutuskan dengan dokter waktu itu, dokter saya tidak menjalani ablasi dan radiasi, saya cukup hormon terapi. Itu sebabnya Bapak Ibu sampai sekarang saya setiap 3 bulan ada mendapat suntikan untuk menterapi hormon saya. Artinya saya di menopause dinikan. Bahasanya ya seperti itu ya. Jadi karena hormon estrogen saya itu yang seperti menjadi pemicu atau menjadi makanan empuk buat sel-sel tumornya dari hasil IHK. Dan selain suntikan hormon 3 bulan, saya juga menjalani check up setiap 6 bulan sekali sampai sekarang. Dan ya puji Tuhan itu pengalaman itu sungguh luar biasa. Saya menjalaninya. Waktu pertama kali mendapat vonis, saya pun sempat protes sama Tuhan. Saya dalam hati saya, Tuhan, saya layani Tuhan loh siang malam. Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Gitu. Tetapi Bapak Ibu tahu
rupanya Tuhan memang mau pakai sakit saya untuk saya juga bisa melayani orang-orang yang sakit yang sama seperti saya. Saya bertemu dengan banyak sekali orang dan saya punya banyak kesempatan untuk berdoa, mendoakan mereka. Ada beberapa orang yang sampai sekarang kami masih bersahabat, ada yang sudah almarhum, ya ada juga gitu. Bahkan saya memakai kesempatan ini untuk membawa banyak pasien. Ada beberapa orang yang akhirnya dari daerah datang, mereka tahu karena saya sakit, saya bagi pengalaman ini sama mereka dan mereka akhirnya terbuka karena apa? Karena Bapak Ibu, breast cancer atau kanker payudara itu masih dianggap tabu oleh kebanyakan perempuan, gitu. Mereka menganggap itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang apa ya, malu gitu loh untuk membuka, menceritakannya kepada orang. Jadi saya juga punya kesempatan untuk membagikan ini kepada mereka untuk memberikan edukasi yang benar gitu, untuk perempuan khususnya ya. Ya, untuk mengadakan, sadari, periksa payudara sendiri, kemudian bagaimana kalau sudah ada dan lain-lain gitu, untuk memberikan edukasi yang benar. Saya, ingat satu kali waktu saya satu hari sebelum saya, operasi, saya, pasang, status ada gambar perahu di tengah badai gitu. Lalu ada satu teman saya yang tahu, saya mau operasi besok, dia bilang, "Ayo Jun, semangat ya, kuat ya kamu," gitu. Terus, dia salah seorang pemimpin saya di organisasi. Saya bilang begini, "Ibu, kalau selama Tuhan Yesus ada di dalam perahu saya, mau gelombang atau badai sebesar apapun, saya tidak akan takut. Saya percaya Mhm. mujizat bisa terjadi itu dengan Tuhan membuat mujizat, dengan membuat sakit kita sembuh, tetapi mujizat juga Tuhan juga bisa pakai pisau bedah dokter untuk melakukan mujizat." Wah, dia langsung kirim emot nangis. Dia bilang, "Aduh, makasih sekali Jun, kamu yang sakit justru nguatin kita yang sehat ya," dia bilang gitu. "Makasih ya, makasih. Oke, ya kita sama-sama jalani proses ini." Dan itulah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya juga ingin menguatkan kita untuk apapun situasi, yang kita hadapi, sakit, penyakit, kadang-kadang Tuhan izinkan karena Tuhan mau memakai, sakit penyakit kita untuk kita juga bisa menjadi berkat bagi, orang lain. Saya kira mungkin begitu, Cilan, kalau memang ada Ya, pertanyaan atau eh, apa silakan juga. ternyata melalui peristiwa ini ternyata buat rencana Tuhan juga untuk menjadi berkat ya Ibu Jun ya. Dan salah satunya adalah juga Ibu Jun ini pernah menjadi berkat buat saya pribadi ketika Amin. saya juga mengalami eh, kondisi yang eh, mirip dengan Ibu Jun, dengan tanda-tanda yang mirip. Dan Ibu Jun inilah yang pertama kali untuk memaksa saya mengantarkan bahkan mendaftarkan ke dokter onkologi. Ya, jadi Ya, terima kasih buat Ibu Jun Rumte yang sudah menjadi berkat buat saya juga dan tentunya juga menjadi berkat buat banyak orang ya, dan dapat saya bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini melalui mujizat apapun juga ya, baik mujizat secara supranatural, baik mujizat melalui pisau bedah, baik melalui medis, baik melalui apapun juga, tetapi ujungnya adalah kesembuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan ya, Ibu Jun ya. Oke, amin. Terima ya, kasih. amin. Ya. Apakah ada kata-kata statement yang akan disampaikan lagi untuk bagi Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini, bagi yang sedang menghadapi mungkin ketakutan, galauan. Iya, mungkin saya mau tambahkan sedikit aja, Ci, karena biasanya kalau kita udah ngalami begitu kan orang kadang takut ya untuk apa gitu. Saya bilang sih,
khususnya untuk yang apa namanya, jalur untuk pemeriksaan secara medis ya. Biasanya orang, ada saudara atau teman yang tawarin sesuatu yang khususnya yang berhubungan dengan herbal dan lain-lain. Bapak Ibu, herbal memang baik, tetapi herbal itu tidak ada ketentuan khusus untuk, apa namanya, bisa bisa, eee sampai di tahap mana kita bisa selesai gitu, maksudnya dengan sakitnya gitu. Jadi maksud saya kita bisa pakai proses secara medis kita bisa melakukan pemeriksaan, itu dulu. Kalau Bapak Ibu, saya tahu juga ada yang punya iman gitu ya, gitu, saya tidak mau medis gitu, saya mau, apa namanya, Ber apa, secara iman mau berdoa saja gitu. Boleh juga silakan, Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja bisa pindahkan gunung kan, bisa perintahkan sakit ini pergi. Tetapi kalau misalnya, saya mau bilang Tuhan juga bisa memakai dokter gitu. Jadi untuk hasil pemeriksaan bolehlah pakai, jalur medis gitu. Dan, selanjutnya kita tetap bergumul dengan Tuhan. Saya tadi sampaikan, saya bilang, selama Tuhan ada di dalam perahu, saya nggak takut mau badai itu sebesar apapun, karena tugas saya hanya bangunkan dia. Yesus, bangunkan, panggil dia, calling dia, untuk dia, apa namanya, terlibat di dalam bersama-sama dengan kita melewati segala lembah kekelaman itu. Amin. Terima kasih. Amin. Oke. Terima kasih buat kesaksian yang sudah sangat memberkati buat kita semua. Dan izinkan saya akan berdoa buat Ibu Jun ya. Yuk, Bapak, kami bersyukur ya Tuhan buat kesaksian yang sudah boleh kami dengarkan pada sore hari ini, untuk pengalaman apapun juga yang Tuhan izinkan setiap badai dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan bahkan meredakan badai yang ada di sekeliling kita, Bapak. Kami bersyukur buat Ibu Jun Rumte dan terus Tuhan memakai beliau untuk menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menguatkan orang, boleh memberikan edukasi yang benar, dan bahkan boleh menolong dan juga boleh mendoakan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur terus pemakaian-Mu atas beliau, terus bertambah-tambah Tuhan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.